Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Heri Saiful Hidayat di acara Sharing on the Road. Sore ini rasanya spesial karena biasanya kalau saya melakukan perjalanan itu biasanya berdua ya dengan Pak Dr. Wahyu ini. Tapi sore ini menjadi terasa spesial karena kita akan berbincang sharing bertiga. Nah, ada tamu spesial sore ini yaitu Mami Nita. Ada Mas Bos. Ada Mas Zaki juga. Jadi kita insya Allah akan ngobrol berempat ya. Mas Zaki coba siapa Mas Zaki? Halo. Nah, sore ini kita akan melakukan perjalanan menuju Anyer ya. Kita insya Allah besok akan melakukan gathering bersama Dewa Skincare ya. Tapi seperti biasa biar perjalanan ini penuh makna, seperti biasa kita akan berbincang dengan Pak Dokter, dengan Mami Nita seputar rasanya bicara kita tentang sejarah DRW. Karena dalam satu kesempatan saya pernah ngobrol dengan Pak Dokter, ada dua sayap kesuksesan kita ya, artinya kita ini berikhtiar, kita ini berdoa, tapi sayap doa kita itu dua. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pasangan. Ini paket komplit hari ini ya, karena jarang-jarang saya ngobrol ya di perjalanan itu biasanya berdua, sekarang ada Mami Nita ya. Jadi insya Allah obrolan kita akan lebih bermakna. So jangan pernah ketinggalan orang ini. Dok, mungkin apa ya bisa menceritakan peran seorang istri, terutama di sini Mami Nita, gimana dalam perjalanan karir dokter sama sejauh ini ya, dan nanti tentu saja Mami juga harus cerita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu Asmara. Hari ini kita mau perjalanan ke Anyer untuk family gathering Jakarta dan Banten. Tadi ada pertanyaan dari Ustaz Yani, apa peran dari Mami Nita? Sebenarnya mungkin kalau teman-teman beauty konsultan atau yang mungkin berteman di sosial media dengan saya, barangkali ya sedikit banyak sudah mengerti atau sudah tahu barangkali ya, ikutin ya. Nggak ikutin karena selama ini sebelum pandemi atau sebelum hamil yang kedua ini mana-mana memang kita semakin komplit kan? Oke. Nah, selalu ikut, wajib. Saya memang usahakan harus ikut karena apa ya, selain ya tenang juga nanti, terus yang kedua ada kontrol, ada yang menjaga, saling menjaga. Jadi sebisa mungkin diusahakan bersama. Kemarin karena kondisi sedang hamil dan pandemi, jadi kemana-mana saya ditemani sama Ustaz Yani. Nah, jadi perannya salah satunya ya seperti itu kan, dukungannya secara langsung baik secara support, menyemangati lah, moral. Jadi ketika saya sedang kondisinya bisa dikata mungkin sedang mulai down, kadang-kadang beliau melihat tanpa bertanya pun melihat dan tahu bahwa mungkin saya sedang kurang bersemangat. Misalnya nih kondisi pandemi seperti ini kan, dan kemarin kan sempat ada beberapa fitnah gitu ya, saya pikir dari skincare ini mungkin sudah berakhir nih. Nah, sudah berakhir, dalam artian berakhir itu bukan kami tidak mau melanjutkan dari skincare, bukan. Kita maksudnya secara online, kita lebih mau fokus ke kritik gitu kan. Karena dari suara-suara fitnah itu kan kadang-kadang ya bisa membuat kita kalau nggak tahan banting ya memang jadi down. Tapi istri selalu menguatkan bahwa dari skincare hari ini bukan milik kita, tapi sudah menjadi milik banyak orang, sudah punya karyawan banyak. Jadi kalau kita sampai istilahnya tidak menjaga, ya kita zalim sama orang. Jadi beliau benar-benar sama seperti dulu kita merintis, menyemangati bahwa kita yakin bisa yang saya pernah ceritakan, atasi atau menyelesaikan hutang-hutang itu. Sama dengan kondisi kemarin juga seperti kita dari nol lagi, beliau selalu memberikan motivasi yang sama. Jadi jangan ada slogan ini, slogan apa ya, kalau orang rumah tangga
rasanya nikmat kalau menemani pasangan dari nol gitu ya. Iya. Nah, itu pertanyaan buat Mirita. Jadi apa Mami ya? Dulu kan pasti kan nemenin ke dokter ini dalam kondisi yang Utang. bukan seperti hari ini kan gitu. Iya, saya Jadi Bukan rasanya dari nol, Ustaz. bukan dari nol. Tapi dari minus. Dari minus, nah itu Tahu nggak, lain Pak? lagi gitu. Nah ini saya kira penting, Mami ya orang tahu rasanya gimana sih menikmati perjalanan suami ya mungkin dari minus tadi hingga sampai sekarang orang mungkin melihat ya Pak Dokter dengan Mami ini sebagai sosok yang punya kesuksesan. Amin, amin. Nah, Mami cerita gimana lika-liku perjalanan menemani Pak Dokter ini dari kondisi minus sampai dengan sekarang nih gitu. Dan ini jadi tips nih buat para Ibu. jombloati ya atau yang sudah mungkin berumah Iya, tangga iya. juga mendapatkan masalah, silakan Mami bercerita kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dedi. Jadi di sini saya akan menceritakan ya lika-liku kita perjalanan pernikahan dari minus, bukan dari nol. Oh, ini lain lagi. Kalau dari nol itu kan slogan ini pom bensin dong. Dan sekali bertemu ya, Win? Iya, jadi sebelumnya itu memang kita memang nggak ada kenal ya Ustaz. Iya. Tidak kenal sama sekali memang, terus Diperkenalkan. diperkenalkan memang teman itu mau beli waktu itu Iya. obat diet ya, beli karena memang suami sudah jualan online waktu Iya. itu. Jualan obat diet itu. Iya, terus itu teman itu coba BBM dulu, belum WA. BBM ini dokter katanya kan, oh ya udah, jadi saya pesan tuh. Jadi saya pesan, udah alhamdulillah ini dikirim. Terus itu pertama kali laki-laki yang komen dan itu pertama kali, maaf ya Ustaz ya, sebelumnya memang saya itu tidak berjilbab. Oh, iya, iya. Terus itu saya itu tiba-tiba hijrah berhijab. Orang pertama kali yang komentar itu suami saya. Komentar di Jadi BBM. komentar atas penampilan kita Iya. yang baru lah. Kalau BBM itu kan Ya, ada status ya. Iya, iya. Nah, tapi itu masih belum kenal. Oh ya, terima Komennya kok kasih. bagus gitu loh, maksudnya pakai jilbab lebih bagus. Lebih bagus ya, alhamdulillah udah suami dokter Wahyu ini waktu itu ketipu ceritanya. Singkat cerita ketipu hampir 950-an lebih. hampir 1 M. Jadi itu cerita tuh belum ada pendekatan apa-apa. Belum. Teman curhat. Oh, Tuhan curhat, oke. Cuma temen BBM aja. Karena belum kebetulan kenal. aja waktu itu apa namanya, yang kayak ada chemistry mungkin. Iya. Orang perempuan biasanya yang diceritain kan yang bagus-bagus nih gitu. Ini yang Ini nyeritain ya. ketipu. Oke. Jadi ini ikut investasi kayak gini-gini dan ketipu hampir 1 M. Ya kalau suami itu memang nggak pernah cerita ke orang tuanya, ke siapa-siapa, karena memang mungkin takut beliau kepikiran, drop nanti malah sampai sakit gitu. Dan suami ini ceritanya ke saya curhat. Kalau saya kan curhatnya memang ke orang tua saya. Orang tua saya, terus ya dikasih semangat, rezeki itu sudah ada yang Betul lah itu. ya udah curhat itu terus Karena mertua memang pengalaman juga kan, sering ketipu. bisnis ketipu, tapi beliau memang baik kan, jadi ketipu pun orangnya datang kembali untuk ngajak istilahnya kerjasama pun dia bilang kan luar biasa. Makanya itu Dan jadi itu prinsip yang dokter sekarang pegang. salah satunya. Nah setelah itu gimana Mi? Nah, Gak kepikiran? Wah ini laki-laki nih. pikiran saya belum Gak itu ada Ustaz. apa-apa Iya, ini. belum. Karena kan memang itu waktu itu kita sempat lost kontak ya. Iya, 6 bulan. Lost kontak 6 bulan itu memang benar-benar tidak ada komunikasi, Karena memang tadinya juga cuma cerita-cerita gitu, cuma nggak cerita ada biasa gimana-gimana. aja. Terus itu BBM lagi tiba-tiba ngajak nikah. Langsung itu. Iya. Hah? Yang saya ceritain itu kan, maksudnya Iya. dari orang tua kan saya kok murung di kamar dikira minta nikah. Iya, iya, iya. Jadi orang tua bingung juga nih, anak kok di kamar Nah, itu tiba-tiba. dia terakhir. Dan orang tua nggak tahu waktu itu ada dia kan? Belum tahu Belum sama tahu sekali. sama sekali. Kalau orang tua suami tahu
Ya, pas akad. 2000 enggak, maksudnya tahu ketipu itu Oh, 2016. Jalan lah, Ya, udah lama. udah lama. Jadi ngajak nikah, kebetulan kan memang mungkin sudah waktunya juga saya sudah nikah ya Ustaz ya. Terus saya ini izin sama orang tua. Dan itu jarak berarti dokter di Purworejo Iya, gitu. Iya. Kami juga di Kalimantan. Iya. Di Kalimantan. LDR berarti ya dulu ya. Memang nggak ada hubungan apa? Gak ada hubungan asli. Nggak ada ikatan apa? Oh iya iya. Sama sekali nggak ada ikatan. Kan Pacaran abis gitu curhat, Kak? Bukan. abis curhat, los kontak udah, Los kontak. udah nggak ada. Hubungi langsung aja. Iya. Mm. Karena Masya Allah. karena orang tua kan tadi itu, Iya, oh, iya. mau minta nikah oh gitu, gitu kan. Jadi tak pikir-pikir lagi, apa ini ya gitu. Dan terakhir tak hubungin kan yang ngobrolnya enak itu. Iya. Waktu curhat itu Yang kan merasa chemistry mami nikah ada. itu, coba lah. Padahal belum pernah teleponan. Tapi nggak langsung minta nikah juga, maksudnya Iya, ngobrol-ngobrol lagi dulu Iya. gitu loh. Terus itu Tapi arahnya udah ke sana. akhirnya telepon, ya udah ini orang tuanya suami telepon bapak saya. Oh, langsung lah ini antara Dan keluarga. orang tua saya itu dengar dengar suaranya bapak mertua itu suka, dia suka gitu. Jadi kayak ada apa ya? Ya langsung nyambung aja Chemistry. gitu. Iya, kayak nyambung gitu. Dan orang tua saya itu memang paling susah mengiyakan kalau soal saya pacaran tidak boleh. Sebelum ini sudah ada ajakan. Kenapa? Sebelum Pak Dokter ngajar sudah ada ajakan yang Ada. lain. Banyak. Dan semua ditolak. Ada Ustaz. Jadi beberapa memang ada yang ngajak, tapi orang tua selalu bilang, papi nggak mau punya mantu kaya. Terus, tapi Jadi omongan orang itu kan. Jadi omongan mertua ya bapaknya mami ini tadi tahu Pak Dokter ini tahu punya kan saya curhatnya ke orang tua. Bukan punya lah. Terus itu orang tua mengiyakan. Tapi orang tua berarti pandangannya jauh ke depan. Ini Iya. berpotensi. Asik. Berpotensi ya. Narsis ya tadi. Jadi orang tua saya itu Ini kan bisa buat tips nih, buat tips. Jangan selalu Iya, melihat nah sesuatu itu, dari itu. apa ya tadi ya, basic. Enggak, luar biasanya begini loh. Kan mami tahu ya dokter ini ya masalah besar. Dulu kan tahun berapa itu berarti dok? 2011. 2011 dengan nilai seperti itu kan fantastis kan gitu. Iya, oh, saya aja belum Ini ada tahu. perempuan baik-baik ya, keluarganya beberapa pebisnis, tahu ada laki-laki dengan latar belakang masalah seperti ini ngelamar gitu kan, ngajak nikah. Saya Harusnya kalau perempuan zaman sekarang gimana gue hidup kan gitu. ya kalau saya sih nggak mikir maksudnya. Udah biasa kalau Eh, bisa dari kecil dari Saya bukan yang maksudnya kita bukan keluarga Biasa. yang menengah ke atas. bukan. Apa nih yang waktu itu bikin yakin bahwa wah ini udah ini laki-laki pilihan saya. Kalau saya memang saat ngomong diajak itu saya yakin, terus saya izin sama orang tua dan orang Ini momennya pas ya, Mi ya? Iya. Momennya mungkin pas ya, pas Pas, waktu aku bilang ya. jadi orang tua mengatakan iya, papi suka sama Nak Wahyu, katanya kayak gitu kan. Nak Wahyu Padahal juga dari foto aja. dari foto. Itu mulai dari foto. Iya. Belum Apakah belum ada video call kan waktu itu? Foto andalan saya waktu itu. Satu Andalan itu. di meja gini. Oh ya, aja itu yang sekarang jadi banyak tersebar di mana-mana tuh. Oh, lain. Lain. Yang Oh, di beda Facebook lagi. ada. Oh. Terus tuh saya bilang, tapi ini yang kayak tak ceritain kemarin, yang punya dia ditipu temennya gitu, dan ini sama sekali nggak ada uang. Jadi kalau untuk nikah, karena Ustadz ini kalau di pernikahan di Kalimantan itu ada jujuran namanya. Jujuran itu dalam artian tuh kayak kalau kasaran tuh jual beli. Oke. Nah kalau Seserahan. Itu bagian dari seserahan, budaya lah gitu ya. budaya seserahan. Tapi Ya besarnya nggak harus besar juga sih. iya, tapi ini kalau di Kalimantan ada misalnya kalau Ada nilainya berarti. lulusan SMA berapa, SMP berapa, Masa sih? iya, kuliah Oh, itu berapa. Iya, serius. Orang saya nggak ngerti. Jadi Berapa karena saya ini ya Ustaz ya, lulusan D3 jadi ada sendiri. Oh, Gitu. jadi gue lihat ukurannya SMA Ada. berapa, D3, S1. Terus kalau kata orang tua saya nggak usah dipikirin kalau masalah pernikahan. Nah, itu
Ya, Yang makanya saya penting nggak tahu tuh aturan. Nggak modal. acaranya lancar. Itu pun saya belum pikir, waduh ini namanya saking bahagianya ya Ustadz ya. Namanya mau nikah kan pasti bahagia ya. Yes. Nah itu langsung cetak undangan karena jaraknya itu 1 bulan aja Iya. ya. 1 bulan. Jadi dari sejak ngajak nikah sampai ke nikah 1 bulan. 1 bulan itu Kesono dulu, lihat Itu- beneran ada nggak itu kan. Baru langsung daftar ini sekalian ya. Daftar apa? kalau memang serius, Daftar KUA. kalau memang serius datang ke sini, Hmm. terus kita daftar ke KUA. Foto Alhamdulillah, memang ada orangnya datang Ustadz, Itu datang pertama kali bertemu. Iya. pertama kali ketemu, terus kita ke KUA itu langsung daftar segala macam. Itu pun cuma 2 hari ya, 2 hari terus balik Pulang. lagi. Itu kita udah nyebar, ya habis itu nyebar undangan itu Ustadz. Udah. Ya. Nah, Sempat dan- foto prewed foto private dengan malam udah ada. baju jas di tempat foto mendadak itu loh. Mendadak, jadi dia punya baju jas itu udah umpel-umpelannya. Ceritanya Apa mau boleh tak kayak pakai? Ceritanya biar agak keren dikit. Nah, jadi di sana cuma ada baju jas satu. Udah di Nah, kemarin foto cerita ya Pak Dokter itu. Jadi pas mau menikah itu naik motor itu. Oh, Gimana itu? berangkatnya kan harus ke Kalimantan kan? yang Oh, KUA. saya dari Projo ke bandara. Itu kan pertama kali saya naik pesawat. Nggak ngerti lah naik pesawat itu gimana. Udah panik dan dari rumah aja udah mau berangkat bareng Jadi lucunya, Ustadz, kalau nggak nikah sama saya nggak pernah Nggak naik pesawat ya tanya. Iya. Gue naik motor Supra itu kan saya ngebut udah mau telat. Oh, parkirnya di tempat parkir mobil. Saya tinggal 2-3 hari sih ya ada kayaknya 3 hari sampai 3 hari. Jogja digembok sama security. Saya cari ke security, oh mas taruhnya di sini keliru ini untuk mobil itu kan. Tahun Untuk mobil pun bukan untuk mobil yang inap, Oh, itu parkir biasa parkir lah. biasa. Oh. Karena nggak tahu pertama kali dia disejup tuh kan. Nah itu Itu saking senengnya, saking tegangnya mau naik pesawat. saking belum pernah pertama, yang kedua udah buru-buru takut telat Ketinggalan. ya ketinggalan. Karena kan saya pikir mahal kan tiketnya. Ya. Dan ini istilahnya hidup dan mati lah ibaratnya. Yaelah. Masa depan lah gitu kan. Langsung Jadi datang ke sana ketemu, itu belum langsung akad dong. belum daftar Kan Daftar dulu. di KUA. sama orang tua baru balik lagi. Oh balik lagi datang sama orang tua. Kita ke kereta mesin itu tutup. Oh iya. Jadi itu masih setelah daftar di KUA kan Mbah juga orang Jawa ya. Nah, jadi mereka ada kayak ngitung gitu kan. Nanti tanggal berapa kayak gitu. Iya. Ya ini syarat aja sih. Kata beliau setiap hari baik tapi ya tradisi lah Jawa. Dari weton saya sama wetonnya suami. Biasa kalau orang Jawa kan ada hari-hari baiknya gitu. Sudah nikah, tinggal di Kalimantan berarti waktu itu mami. Enggak. Terus setelah daftar itu kan pulang terus ngajakin orang tua ke sana akad. Iya. Kita aja baru setelah akad baru boleh keluar pintu kan. Nah, terus ketemu orang tua. Baru ketemu orang. Saya pertama kali ketemu ibu sama bapak, maksudnya bawa mertua itu saat setelah akad. Habis akad itu baru saya keluar baru ketemu. Akan telepon juga belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum Belum pernah. Oh. Namanya dulu masih BBM, kalau sekarang WA mungkin bisa ya. Ya, Dan herannya saya kok ibu saya tadi kok boleh ya padahal ibu saya mampu kan orangnya naik mobil kan jadi pengennya dapat jodoh saya yang deket-deket aja gitu. Tapi kok ini jauh dan tidak ada sama sekali kata-kata nggak Kasihan boleh. ya lihat. mungkin dari tadi Turun di dalam ya kamar. dan belum ketemu sama sekali telepon juga belum pernah kok boleh gitu jadi saya masya Allah memang udah jalan garisnya dari Allah sih. Nah tipsnya Mi buat ya itu tadi yang waktu itu membuat yakin bahwa ya ini laki-laki datang serius ya mungkin juga dengan ya kalau bicara penghasilan mungkin waktu itu juga Iya. ya dengan segudang masalah. Wajib kan. Kalau saya sih memang saya yakin dalam artian di dalam pernikahan itu kan memang sudah ada rezekinya masing-masing. Betul. Nah, jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita yakinin, dalam artian insya Allah itu lancar Ustaz. Iya. Prinsip saya memang. Nah itu tipsnya jadi tidak perlu risau gitu karena yang berlama-lama bertahun-tahun itu
itu akan kalah dengan orang yang datang kepada orang tuanya, kan gitu. Iya, itu ada. Iya, iya. Jadi ya makanya jangan lama-lama lah gitu, serius ya. Nah ini apa, perjalanan balik lagi ke skincare ya pada Mami. Lika-liku dulu ketika awal-awal rumah tangga, terus kemudian sampai ya ini kan dari skincare lahir dari ya Iya, problemnya istri. problemnya Mami Masalah kan, saya. gitu. Gimana tuh gitu cerita yaitu menjalani pernah jualan baju juga Iya, gitu. jadi awalnya itu kan memang awal-awal suami ini memang kerjanya di 2 rumah sakit. Nah. Dan itu untuk gajinya itu kalau saya bilang ya cukup dalam artian Makan sehari-hari. untuk makan sehari-hari kita alhamdulillah cukup. Dan kita juga supaya orang tua dan tua itu nggak tahu, ibu bapak itu biar nggak tahu, kita tetap setiap bulan ngasih Ustaz. Yang bagi hasil itu ya. Bagi Iya, hasil. iya, iya, iya. Nah itu kita tetap kasih atas pengetahuan mereka. Ya kan, yang penting kan sehat orang tua ini kan, karena kan doa mereka kan itu yang mujarab juga kan. Ya udah, terus itu sampai kayak bawang merah, bawang putih aja saya catat Ustaz dulu. Pengawal itu Iya. benar-benar Saya catat sekecil apapun saya catat. Akhirnya saya kan memang suka jilbab kayak gitu, ya udah jualan jilbab, untuk jualan baju. jadi nginep Kita di masjid dekat dengan Iya. Cirebon tuh Bang Mami. Iya. itu kita Iya. mulaannya tuh di Tegal Kubuk. Oke, Nah, jadi orang-orang itu tahunya kalau di Tegal Kubuk kita mungkin tidurnya di hotel Ah, kayak iya, gitu iya. ya, enggak, tapi Di masjid. kita itu tidurnya di Serambi, masjid. di Serambi. Jadi itu ya nyaman aja sih walaupun nyamuknya. Nah itu tengah malam, karena pasarnya kan memang juga tengah malam. Iya, iya, iya. Nah, terus itu ada beberapa temannya suami juga bilang, dokter kok jualan Ya. jilbab? Gak apa-apa lah ya, orang jualan jilbab kan halal, Iya. yang penting kan kita dapat pemasukan juga kan, berkah juga. Jadi itu jualan, terus kita ada reseller kayak gitu juga sih, Iya. baju. Oh di baju pun waktu itu Awalnya kita jadi Iya, reseller ya. dari reseller. Awalnya kita reseller, terus Ah, itu bisa kulaan sendiri, terus punya reseller juga. dari reseller juga. Dan udah itu punya kita ya pakai tokonya bapak ya, Iya. tokonya bapak buat buka toko. display lah gitu. Iya. Tapi itu capek banget Ustaz, karena kita pagi kita harus ke toko, pulang itu malam, selalu jam 10 malam. Gitu terus. Begitu terus Dan kan. dokter masih Kerja, iya. Masih. Saya kesana kalau udah mau maghrib itu Kalau kadang-kadang maghrib baru datang. Nah, udah atau malam. Dan akhirnya karena nggak keurus ya namanya sebenarnya lagi jualan kayak gitu nggak keurus berapa pagi tahun berarti itu dok waktu itu? Jualan. Nah, jualan Iya, 3 tahunan ya. 3 tahunan. lumayan. Nggak keurus, terus saya juga ini belum hamil kan Ustaz, waktu itu jadinya belum program belum karena capek ya. ya kok belum hamil ya, makanya kok udah jalan 3 tahun kok belum hamil, akhirnya minum obat hormon. Iya. Nah, minum obat hormon dan tidak keurus, akhirnya jerawat itu kan Iya. Tumbuh. tumbuh berdatangan gitu kan Ustaz. Jadi udah ayo dibawa ke rumah sakit tempatnya belum sembuh, terus ke klinik-klinik manapun belum sembuh, ya mungkin belum cocok. Saya bilang, loh yang ayam ini kan dokter ya, dokter kecantikan. Itu udah hamil belum ya? Belum, Belum, masih program. Ayah kan dokter kecantikan, kenapa nggak keracik sendiri? Iya. Nah, akhirnya mau keracik itu Ustaz, mau keracik, eksperimen. Jadi setiap produknya Dokter Wahyu ini, Sampai hari ini. Eksperimennya mau ya? Sampai hari ini. eksperimennya saya sampai Iya. detik ini ada Sampai produk nanti baru. termasuk racikan baru Iya. Pakai ini ya. Saya duluan, kalau saya nggak cocok tidak akan Oh, dimasukkan. Tapi kalau saya, kan saya kan sensitif. Sensitif. Jadi kalau saya cocok, ini baru Bisa. bisa. Nah, dari situ terbuatlah itu produk. Dulu namanya DR Skincare. Oh, DR-nya Bukan, cerita ya. bukan Dokter DR. skincare ya. Itu awal mula adanya DR Skincare itu. Nah, Nah, kenapa kepikiran waktu itu jadi jualan itu?
Ya itu kita sampai 2015 itu masih jualan baju ya Bian. Masih jualan Padahal udah racikan itu udah berhasil. Iya, tapi apa ya? Baru kepikiran